Jumpa lagi di TV. Ini adalah laptop dari Tecno. Tecno jualan laptop, nggak salah. Ya, kalian nggak salah dengar. Salah satu brand smartphone yang terkenal itu mulai ikutan jualan laptop di Indonesia. Kalau dilihat dari spesifikasinya, ini sangat-sangat menggiurkan. Prosesor pakai AMD Ryzen 5 yang udah pakai Zen 3, RAM-nya langsung 16 GB dual channel, storage pakai SSD setengah terabyte. Layarnya pakai Full HD IPS 100% sRGB. Baterainya nggak kaleng-kaleng, setipis ini baterai 75 Wh. Body full aluminium. Dia punya fingerprint scanner dan harganya 10 juta? Enggak, ini cuma 6 jutaan rupiah aja. Ya, ini adalah Tecno Megabook T1 R5. Ya, mungkin buat kalian yang pernah nonton videonya Chris waktu itu jalan-jalan ke acaranya Tecno di MWC Barcelona tahun 2024, sudah sempat kalian melihat laptop yang satu ini. Dan memang sih pas pertama kali kami tahu tentang bocoran harganya dan speknya, cukup kaget loh waktu itu. Nah, daripada kelamaan bikin penasaran, mendingan langsung aja kita bahas mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Ya, laptop pertama Tecno di Indonesia nih pakai prosesor AMD Ryzen 5 5625U. Ya, arsitekturnya Zen 3, codename-nya Barcelo. 7 nanometer FinFET, default TDP-nya 15 watt, dia punya 6 core dan 12 thread. Banyak loh ini. Maksimum boost clock-nya tuh up to 4,3 GHz dan L3 cache-nya ada di 16 MB. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon Graphics dengan 7 graphics core dan total punya 448 stream processor. Untuk RAM-nya 16 GB LPDDR4X 4267 MHz dual channel ya. Ini kenceng onboard ya. Memang RAM-nya onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi ingat, Tecno itu udah ngasih RAM 16 GB di laptop yang harganya 6 jutaan. Jadi sebenarnya ini bukan masalah sih kalau menurut kami. Untuk storage-nya dia pakai SSD 512 GB NVMe PCIe Gen 3 ya. Lumayan kencang. Laptop ini juga menyediakan slot M.2 kedua. Jadi kita bisa dengan mudah nambahin kapasitas storage. Lalu untuk konektivitas wireless-nya dia pakai Intel Dual Band Wireless AC 8265. Ini support Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 4.2. Nah, untuk baterainya 75 Wh. Ini menarik banget karena untuk saat ini laptop dari Tecno ini punya kapasitas baterai terbesar untuk laptop di kelas harga ini. Bahkan kayak sampai 10 juta juga ini terbesar 75 Wh ya. Ini bahkan lebih besar daripada kebanyakan laptop gaming yang kelasnya terjangkau di 10 sampai 15 juta. Biasanya sih di harga segini baterai itu paling 40-an, 50-an, 60 aja tuh jarang. Ini malah 75. Udah kayak laptop di atas 15 juta nih. Salut. Lanjut untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Untuk form factor-nya ini clamshell atau laptop klasik. Materialnya full aluminium ya. Warnanya ini namanya Galaxy Silver. Nah, Tecno Megabook T1 atau T1 ini punya desain polos yang sangat simple. Desain seperti ini membantu menonjolkan kesan elegan dari warna silver dari laptop ini. Secara keseluruhan desain laptop ini memang terasa sederhana dan profesional. Untuk bagian cover atas terdapat logo Tecno yang ukurannya lumayan besar sih. Nah, bicara ukuran, dimensinya itu panjang 31,4 cm, lebar 22,4 cm, dan ketebalan 1,48 cm. Nah, untuk bobotnya, laptopnya aja itu ada di 1,42 kg berdasarkan timbangan kami ya. Nah, kalau untuk charger, nah ini kami suka nih. Tecno ngasih charger GAN charger nih yang 65 watt di laptop ini. Kita sih agak bingung ya, kenapa brand laptop lain jarang ada yang ngasih GAN charger kayak begini. Kan enak, mungil banget kayak begini. Dan bobotnya cuma 165 gram aja. Jadi total, kalau dibawa sama chargernya itu cuma 1,58 kg. Lanjut untuk displaynya, ini adalah panel IPS ukuran 14 inci, resolusi 1920x1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Kekinian nih, refresh rate-nya di 60 Hz, wajar sih. Nah, kalau menurut Tecno itu brightness-nya dari 350 nits dan color gamut 100% sRGB. Nah, kalau berdasarkan pengujian kami, peak brightness untuk kondisi indoor itu ada di kisaran 300 nits, kurang-kurang dikit gitu ya. Dengan color gamut coverage di 96,4% sRGB dengan volume di 110,3% sRGB. Jadi untuk brightness belum nyampe 350 ya, tapi nggak terlalu jauh lah. Sementara untuk warnanya udah oke, udah sesuai. Layarnya ini punya permukaan anti glare yang membuatnya nyaman karena nggak ada pantulan-pantulan bayangan yang mengganggu lah di sini. Engselnya juga bisa dibuka 180 derajat ala-ala laptop profesional. Jadi ini aman dari risiko patah ya kalau misalnya nggak sengaja tersenggol gitu. Untuk bingkai layarnya tipis dengan sisi bawah yang agak tebal karena di sini ada tulisan Tecno ya di area situ ya. Oke, sekarang kita bahas kamera dan mikrofonnya. Ini juga menarik nih karena di harga segini, masih ingat harganya ya? Kameranya itu punya resolusi Full HD atau 1080p 30 fps.
Mikrofonnya terletak di sisi kanan dan kiri layar laptop dan udah dilengkapi dengan fitur AI Noise Cancellation. Nah, untuk kualitas mikrofon dan kameranya, mari kita serahkan ke Rifki. Ya, kali ini kita ada di luar dan menuju fitur noise cancelling yang ada di laptop Tecno Megabook T1 R5. Kalau menurut kami, ini fitur noise cancellingnya udah cukup bagus ya. Kalian masih bisa dengar suara saya dengan jelas, dan suara bising di belakang saya hampir tidak terdengar dari hasil rekaman mikrofonnya. Nah, sekarang kita uji kamera dari laptop Tecno Megabook T1 R5. Untuk kameranya sendiri, kita bisa bilang ini cukup puas ya. Harga 6 jutaan dapat laptop dengan kamera 1080p. Jadi, kalian bisa lihat sendiri, gambarnya terlihat jernih, terlihat ya resolusinya tinggi, yang jelas lebih bagus daripada kamera 720p. Dan kalau kalian pakai webcam laptop seperti biasa, pastikan gunakan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Lanjut, untuk audio, dia pakai 2 buah speaker yang mengarah ke alas laptop. Di sini ada software DTS-X Ultra untuk mengubah equalizer dan preset audio dari speakernya. Untuk kualitas suara ini cukup mengejutkan di sini. Suara yang dihasilkan masih terasa jelas, separasinya oke, apalagi kalau ingat harganya cuma 6 jutaan. Dan ini termasuk lantang speakernya ya. Salah satu yang paling lantang untuk kelas harga segini. Udah makin terasa kan laptop yang satu ini, yang 6 jutaan ini, kelengkapannya memang luar biasa. Tapi kita belum selesai, kita lanjut lagi. Untuk konektornya, di kiri ada satu Kensington lock, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C, dan port ini juga digunakan sebagai default charging port ya, untuk ngisi daya. Lalu ada satu HDMI 1.4, ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang 10 Gbps yang mendukung power delivery dan DisplayPort 1.4. Jadi ini bisa dihubungkan ke layar monitor. Beralih ke kanan ada satu micro SD card reader dan ada dua USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan ada satu audio jack combo. Lumayan banyak juga ya konektor-konektornya ya. Lanjut untuk keyboard, dia menggunakan keyboard chiclet dengan ukuran tombol yang nyaman digunakan ya. Bahkan kalau jarinya besar-besar juga nggak ada masalah di sini. Sayangnya di sini nggak ada tombol navigasi tambahan seperti home, end, page up, page down, dia itu nggak ada di sini sayangnya. Nah, untuk tombol anak panah atas dan bawah itu ukurannya juga setengah dibandingkan tombol lainnya. Lebih ke arah estetika lah nih. Tapi menariknya, laptop ini sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih yang punya 4 tingkat kecerahan. Untuk harganya, ini sebuah nilai tambah yang oke banget. Lanjut untuk touchpad. Ini menggunakan precision touchpad yang ukurannya lumayan besar di 12,5 x 7,8 cm. Untuk letaknya tuh cenderung center to spacebar, sedikit melebar ke kanan ya. Nah, saat mengetik memang kadang kesentuh, tapi touchpad ini sepertinya punya fitur palm rejection yang cukup baik. Jadi nggak kelihatan kursornya bergeser gitu kalau pas kita ngetik dan kesentuh-sentuh dikit. Lanjut ke sistem keamanannya. Sistem keamanan laptop 6 jutaan. Oke lah, laptop ini sudah dilengkapi dengan fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power. Iya, mantep ya. Ini nyatu sama tombol power. 6 jutaan loh. Lanjut, sistem pendingin. Dia pakai sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan 2 buah heat pipe. Intake dari bawah dan exhaustnya ke arah belakang. Oke, kita masuk ke aspek performa. Ya, kata orang lain yang udah ngetes sih, performanya kencang dan memuaskan. Tapi bener apa enggak? Mending langsung kita bahas aja di sini ya. Kita mulai dari konsistensi performanya. Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam. Untuk skor maksimumnya kita temukan di 8.175 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 6.700-an poin. Lalu untuk suhu kerjanya selama setengah jam kita lihat di awal pengujian itu ya suhunya sempat naik mencapai 85 derajat Celcius. Tapi lalu dia turun dan stabil di kisaran 70 derajat Celcius dengan spike sesekali ke 73 derajat Celcius saja. Aman nih harusnya. Oke, kita langsung hajar aja pakai Adobe Premiere Pro CC 2024. Kita pakai video 2 menit 7 detik seperti biasanya. Untuk 4K 60 video exporting software only 16 menit 15 detik. Kalau pakai GPU acceleration bisa dapat 10 menit 5 detik. Agak kurang pas. Kita bisa ngedit 4K di sini tapi ngeksportnya jadi agak lambat ya. Lalu untuk kalau 1080p 60 fps ya, ini bukan 30 fps. Dengan software only saya dalam waktu 3 menit 15 detik. Kalau pakai GPU acceleration saya dalam waktu 2 menit 40 detik. Nah, ini udah enak nih. Oke, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video export dengan GPU acceleration, suhu CPU stabil di 60-65 derajat Celcius. Jadi aman banget. Oke, mau coba yang gratis software. Kita pakai DaVinci Resolve 18.6. Ini kelas profesional tapi versi gratisnya. Kita pakai video yang sama lagi. Untuk 4K 60 video export dia butuh waktu 17 menit 2 detik. Sementara untuk 1080p 60 fps video exporting butuh waktu 4 menit 21 detik. Sementara itu untuk suhu kerjanya, CPU itu cuma di kisaran 60-70 derajat Celcius. Ini lumayan lucu ya untuk DaVinci Resolve ya. Biasanya kan bisa panas banget. Ini
aman banget, adem banget. Jadi secara keseluruhan untuk edit-edit video itu masih bisa ya, bahkan pakai aplikasi yang berat seperti ini juga masih bisa. Hanya saja saran kami memang sampai 1080p 60 fps, karena kalau lebih dari itu mungkin ngeditnya masih enak, tapi ngekspornya nanti akan cukup lama. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengujian gaming. Kalian pasti nungguin ini ya. Oke, kita tes dari game e-sport sampai game AAA tipis-tipis. Coba ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di game yang terakhir ini, di GTA 5 selama setengah jam, kita lihat bahwa suhu CPU terlihat sangat aman di kisaran hanya sekitar 62 derajat Celcius saja. Kalau untuk suhu permukaannya, titik terpanas ada di area exhaust di kanan atas yang mencapai 42 derajat Celcius. Tapi ini exhaust ya, exhaust 42 sih adem sebetulnya. Lagian kalau kita main game kan kita nggak pegang-pegang exhaust ya. Nah, untuk area permukaan keyboard, area terpanas ada di sebelah kiri keyboard dekat angka 1 dan huruf Q. Ini juga hanya di 39 derajat Celcius saja. Untuk area keyboard tengah ada di kisaran 34 sampai 36 derajat Celcius. Sedangkan area kiri ada di bawah 32 derajat Celcius. Untuk palm rest juga sama, di bawah 32 derajat Celcius. Aman banget, adem. Oke, kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystallisma kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 3441 MB per second dan tulis di 2595 MB per second. Nah, kalau kecepatan seperti ini termasuk SSD PCIe Gen 3 yang kenceng ya. Oke, kita masuk ke pengujian daya tahan baterainya. Aduh, laptop 6 juta daya tahan baterai seperti apa? Oke, seperti biasa, brightness kita set di 150 nits dan volume di 25%. Hasilnya, untuk local video playback, baterainya baru habis sekitar 14 jam. Tepatnya 13 jam 50 menit. Ini hasil yang sangat-sangat bagus untuk sebuah laptop di harga 6 jutaan. Cocok banget nih dipakai buat kerja di luar yang kondisinya kalian jarang nemu colokan buat ngecharge. Oke, sekarang untuk chargingnya gimana? 30 menit pertama terisi baru di 21%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu sekitar 4 jam. Ya sayang ya, memang durasi chargingnya ini tergolong lama di sini. Ini cocoknya di charge sebelum tidur lalu dilepas saat bangun pada saat kita mau berangkat kerja, sekolah atau kuliah atau apalah ya, beraktivitas. Kan baterainya lumayan awet juga, tapi sebetulnya kalau mau dibawa juga chargernya dan mau dicolok juga sebetulnya nggak ganggu karena chargernya kan kecil, jadi enak juga sih kalau buat dibawa-bawa. Nah, buat yang tertarik dengan laptop yang satu ini bisa langsung cek aja link pembelian di deskripsi. Oke, buat yang udah nonton video review ini sampai di sini, kita ada hadiah nih ternyata nih. Kita akan bagi-bagi satu laptop pertama dari Tecno di Indonesia ini. Caranya gimana? Langsung cek Instagramnya Jagat Review aja. Udah dijelasin lengkap di situ bagaimana caranya. Jangan lupa follow dulu ya Instagramnya Jagat Review. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Tapi untuk harga 6 jutaan dapat RAM 16 GB dual channel yang udah kenceng, ya udah cukup sih sebetulnya. Kemudian, durasi chargingnya tergolong lama untuk sebuah laptop thin and light. Tapi mengingat baterainya 75 Wh dan bisa tahan seharian, ya kalian bisa charging sebelum tidur, lalu pas bangun langsung tinggal pakai dan pakai seharian. Kemudian mungkin ada yang bilang prosesornya terlihat sudah berumur, padahal sebenarnya ini prosesor yang masih mumpuni banget untuk kelas harga segini. Ini bahkan lebih kencang daripada prosesor kelas 7000 yang Mendocino itu. Kemudian ya pasti banyak yang komplain bahwa belum dapat Microsoft Office, tapi banyak sih sebetulnya alternatifnya. Atau mau install MS Office sendiri, bisa kok, nggak ada masalah, masih ada budget sisa kan harga laptopnya murah. Nah, dari sisi menariknya, selain yang kami sebutkan tadi, semua hal yang ada di laptop ini bisa jadi poin menarik. Harganya, ini beneran terjangkau, worth it banget untuk performa yang ditawarkan. Bicara performa, dia pakai prosesor AMD Ryzen 5625U, arsitektur udah Zen 3, tergolong masih lumayan baru sih ini, 6 core 12 thread, ini cocok buat multitasking.
Mau dipakai buat ngedit foto aman banget, ngedit video sampai 1080p udah oke kan, layarnya juga udah oke banget. Ini bukan yang 60% sRGB loh, 100% ini. Bahkan integrated grafisnya masih lumayan kenceng untuk main game. Terima kasih kepada RAM dual channelnya yang kencang tadi. Kemudian suhu kerjanya ini rendah, dihajar gimana pun juga suhu kerjanya tergolong aman-aman terus. Storage udah pakai setengah tera untuk harga segini. Baterai udah gede banget 75Wh, tahannya hampir 14 jam buat video playback. Desain laptopnya simple plus material bodi dari logam ini membuatnya terasa premium banget saat dipakai ya. Kamera juga udah resolusinya langsung Full HD ya. Lalu layarnya IPS 100% sRGB ya, seperti kita bahas tadi, ngedit foto, ngedit video udah cocok banget. Nonton wah udah mantep lah ini. Speakernya juga termasuk yang bagus banget untuk kelas harga segini. Konektornya juga lengkap dan banyak. Keyboardnya udah punya backlit, fingerprint sensor pun ada di sini. Jadi pertanyaannya, laptop yang satu ini cocoknya buat siapa? Sebenarnya sih harusnya dicari laptop ini tidak cocok untuk siapa karena itu lebih susah nyarinya. Tapi ya sudahlah ya. Yang pertama, jelas laptop ini akan cocok untuk orang tua yang mau nyariin anaknya laptop untuk sekolah atau kuliah. Ini bisa bagus banget selama butuhnya bukan untuk animasi 3D atau CAD ya. Kemudian buat pekerja kantoran atau yang di lapangan yang mungkin butuh laptop murah dengan kapasitas baterai yang badak, cocok banget nih. Penampilan juga keren buat diajak meeting dengan klien. Yang jelas buat yang nyari laptop baru yang murah bisa untuk dipakai produktivitas seperti editing foto dan video 1080p. Ini prosesor juga kenceng, asik-asik aja. Atau pinginnya laptop yang murah, tipis, gampang dibawa kemana-mana tapi bisa diajak kerja plus cukup lancar diajak main game seperti mungkin Genshin Impact dan game ringan lainnya ya. Yang satu ini bahkan bisa memainkan beberapa game AAA yang memang selama pengaturan grafisnya disesuaikan cukup lancar di sini. Nah, dari tadi kita bilang 6 jutaan. 6 jutaan berapa sih? 6.999. Enggak, tenang. Yang satu ini harga resminya ada di 6.499.000. Walaupun di awal, waktu sale awal banget, dia sempat 6.175.000 ya. Jadi kalau kalian mau cari nih, cek lagi promo atau enggak ya. Nah, dengan harga ini tentunya sudah dapat Windows 11 Home dan ada garansi 2 tahun resmi dari Tekno Indonesia. Iya, yang ini 2 tahun, bukan 1 ya, 2 tahun. Ya, ini Tekno beneran gak main-main sih ya untuk terjun ke pasar laptop di Indonesia. Banyak banget hal yang menarik yang ada di laptop yang satu ini. Prosesor mungkin bukan yang paling kencang di kelas harganya, tapi gak kalah jauh. Nah, yang dia menang jauh di kelas harganya adalah desain, layar, dan fitur-fiturnya. Semua ini akan bisa membuat Tekno Megabook T1R5 ini jadi salah satu pilihan favorit yang layak banget untuk kalian pertimbangkan. Iya, favorit, bahkan favorit buat kami. Karena ya performa lebih kencang 10-15% ya nggak ada artinya ketimbang layar bagus, tampilan bagus, baterai gede. Sebuah laptop itu baiknya memang all-rounder ya, nggak cuman bagus di satu titik doang. Yang satu ini all-rounder beneran di kelas harga yang sangat terjangkau. Kalian mungkin hanya harus hati-hati dengan satu hal ya. Hati-hati nggak kebagian karena banyak banget yang nyari yang satu ini. Oke, jadi yang satu ini memang betul-betul sangat-sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.